Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekali lagi, salam guru penggerak. Gambaran nilai guru penggerak setelah 3 tahun. Perkenalkan, nama saya Franciscus Biliardus Rinaldi Barus, biasa dipanggil Naldi. Saya berkarya di SMA Negeri 5 Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT. Saya mengampu mata pelajaran fisika. Tak terasa sudah 3 tahun berlalu setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Begitu banyak ilmu dan pengalaman yang telah saya peroleh selama mengikuti program tersebut. Mulai dari filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, kebutuhan dasar manusia, tahap perkembangan manusia menurut Erikson dan Ki Hajar Dewantara, motivasi intrinsik, profil pelajar Pancasila, dan peran dan nilai guru penggerak. Tiga tahun lalu, setelah menyelesaikan program pendidikan guru penggerak dan resmi menjadi seorang guru penggerak, saya langsung mulai bergerak dan menerapkan apa yang telah saya pelajari, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai guru penggerak. Ada 4 nilai-nilai guru penggerak. Pertama, berpihak kepada murid. Kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, inovatif. Pertama, nilai berpihak kepada murid. Bagi saya, nilai ini merupakan nilai utama bagi seorang guru penggerak. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan merupakan proses menuntun anak menuju kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia yang merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang dilakukan oleh guru harus berpusat dan tertuju pada kepentingan anak. Beberapa kegiatan yang telah saya lakukan sebagai penerapan dari nilai berpihak kepada murid. Pertama, menata dan mendekor kelas sehingga menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk kegiatan pembelajaran. Menurut saya, ruangan kelas merupakan rumah kedua bagi murid setelah rumah keluarga mereka. Ruang kelas yang indah dan penataan tempat duduk siswa sangat penting bagi perkembangan dan kenyamanan siswa dalam memperoleh tuntunan pendidikan. Berikutnya, mengidentifikasi siswa di awal tahun pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar, minat, bakat, dan cita-cita murid. Hal ini juga termasuk kondisi fisik anak, serta pendengaran yang bermasalah, penglihatan yang bermasalah, dan lain-lain. Hasil identifikasi ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan saya dalam merancang pembelajaran dan penataan tempat duduk di kelas. Berikutnya, merancang model pembelajaran yang berpusat pada anak yang disesuaikan dengan kebudayaan lokal Manggarai dan perkembangan zaman. Setelah melakukan identifikasi murid, saya akan merancang model pembelajaran yang cocok dengan kondisi siswa berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan. Salah satu hal yang telah saya lakukan adalah menggunakan bahan ajar yang di dalamnya terdapat variasi gambar, tulisan, audio, dan video. Hal ini saya lakukan untuk mendukung gaya belajar murid yang terdiri dari visual dengan cara melihat,
dan auditori dengan cara mendengar. Untuk murid dengan gaya belajar kinestetik, saya akan menuntunnya dengan menggunakan praktikum fisika di laboratorium. Selain itu, saya juga akan memasukkan nilai moral Manggarai yang menjunjung tinggi nilai kerjasama dalam pembelajaran fisika. Lalu berikut menjadi pelatih kegiatan ekstrakurikuler di bidang seni. Secara pribadi, saya memang sangat senang dengan musik. Sehingga sejak awal masuk sebagai guru di SMA Negeri 5 Pesuranaka, saya dipercayakan untuk melatih dan menuntun siswa yang memiliki minat di bidang seni, terutama musik. Selama 3 tahun ini, kami telah mengikuti beberapa kegiatan di bidang seni, yaitu menanggung kor atau penanggung lagu dalam perayaan misa umat Katolik untuk hari besar keagamaan seperti Natal dan Paskah. Lalu terlibat dalam kor dalam stasi atau paroki, lalu mengikuti lomba paduan suara antar SMA se-Kabupaten Manggarai Timur. Dan masih banyak lagi kegiatan lomba di bidang seni yang telah kami lakukan. Menurut saya, kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan keberpihakan saya terhadap murid yang mendukung dan menuntun murid menuju apa yang mereka cita-citakan, yaitu untuk mencapai manusia yang merdeka dan memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai berikut adalah nilai mandiri. Nilai ini ditunjukkan dengan semangat untuk terus belajar sepanjang hayat. Untuk meningkatkan nilai kemandirian ini, saya telah mengikuti banyak kegiatan, baik secara online maupun offline, yang berkaitan dengan profesi saya sebagai pendidik. Kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan untuk di antaranya mengikuti pelatihan online di platform SIM-PKB Guru Berbagi dan Belajar. Seri yang pernah saya ikuti di antaranya Universal Design for Learning. Nah, di sini saya belajar untuk membuat bahan ajar yang mencakup semua gaya belajar siswa, yaitu ada siswa yang lebih suka mendengar, ada siswa yang lebih suka melihat, dan ada siswa yang lebih suka bergerak atau secara kinestetik, sehingga bahan ajarnya harus disesuaikan, harus dapat mencakup semua gaya belajar. Lalu berikut tentang asesmen kompetensi minimum. Lalu ada pendidikan inklusif. Lalu guru merdeka belajar. Nah, itu beberapa seri yang telah saya ikuti dari Guru Belajar dan Berbagi. Lalu berikut mengikuti pendidikan PPG, pendidikan profesi guru. Lalu mengikuti kegiatan IHT yang diadakan oleh sekolah berkaitan dengan kurikulum merdeka. Lalu mencari sumber ajar yang menarik dan terbaru dari internet sebagai bahan pembelajaran saya dan nantinya dapat dibagikan kepada para murid dalam pembelajaran. Nilai berikut adalah nilai reflektif. Sebagai seorang guru penggerak, saya selalu membuat jurnal refleksi. Jurnal ini saya buat sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki diri saya ke arah yang lebih baik.
Hal-hal yang telah saya lakukan untuk menunjukkan dan meningkatkan nilai refleksi ini adalah: pertama, membagikan kuesioner kepada siswa tentang pendapat siswa berkaitan dengan metode mengajar, pembelajaran, dan cara mengajar saya. Lalu mewawancarai siswa tentang cara mengajar yang mereka sukai. Membuat jurnal refleksi setiap setelah pembelajaran untuk meningkatkan kualitas saya sebagai guru di kelas. Lalu, setiap melakukan kegiatan ekstrakurikuler, saya menyarankan untuk diadakan rapat evaluasi yang berisi refleksi jalannya kegiatan, agar rapat menjadi lebih baik lagi. Nilai berikut adalah nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif merupakan nilai yang sangat penting menyadari saya sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tapi membutuhkan orang lain. Nilai ini tampak dari keterbukaan saya untuk bekerja sama dengan para siswa, sesama rekan guru, pimpinan, dan lingkungan masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang telah saya lakukan untuk meningkatkan nilai ini. Di antaranya, dalam pembelajaran di kelas, saya selalu membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dan berkolaborasi tentang materi pembelajaran. Lalu mengikuti dan aktif dalam organisasi MGMP. Lalu bekerja sama dengan para siswa dan rekan guru untuk menyukseskan kegiatan sekolah seperti pentas seni. Berkolaborasi dengan masyarakat dalam kegiatan bakti sosial lingkungan. Lalu berkolaborasi dengan orang tua murid dalam menangani masalah peserta didik. Nilai inovatif. Nilai inovatif ini tampak dari kemampuan saya dalam memunculkan kreasi dan gagasan baru yang berdampak positif bagi pendidikan, terutama di sekolah kami. Nilai-nilai inovatif yang telah pertama, menggunakan perangkat teknologi dalam pembelajaran di kelas, seperti laptop dan proyektor, dan menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kedua, menggunakan internet sebagai salah satu sumber pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih menarik dan dapat membangkitkan motivasi intrinsik siswa. Lalu ketiga, menggunakan aplikasi simulasi PET dengan menggunakan laptop dalam pembelajaran fisika. Nah, aplikasi simulasi PET ini itu merupakan aplikasi simulasi sebagai pengganti praktikum di lab. Nah, ini untuk mengantisipasi kekurangan sarana dan prasarana di lab kami. Lalu berikutnya, menggunakan video terbaru yang berkaitan dengan pembelajaran fisika dalam pembelajaran di kelas. Lalu mengusulkan kegiatan pentas seni sekolah untuk ditayangkan di akun YouTube sekolah. Mengusulkan pembuatan website sekolah yang menampilkan semua kegiatan sekolah dan informasi tentang sekolah. Demikian sharing pengalaman saya setelah 3 tahun mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebagai pendidik, menghambalah pada murid. Setiap guru adalah penggerak. Sekian dan terima kasih.